Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi komparatif negara-negara Eropa. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi yang lainnya. Pada presentasi ini akan dibahas mengenai akuntansi di negara-negara Eropa, yaitu yang pertama Republik Ceko, kedua Prancis, ketiga Jerman, keempat Belanda, dan kelima Inggris. Yang pertama ada Republik Ceko. Berlokasi di Eropa Tengah, berbatasan dengan negara Jerman di sebelah barat dan barat daya, Australia di sebelah selatan, Republik Slovakia di timur, dan Polandia Utara. Republik Ceko sebelumnya merupakan negara yang bersatu dengan Republik Slovakia dengan nama Cekoslowakia. Namun di tahun 1993 mereka memisahkan diri menjadi dua negara. Daftar akun yang seragam, metode akuntansi yang detail, dan laporan keuangan seragam wajib dibuat oleh seluruh perusahaan. Karena itu merupakan karakteristik administrasi yang harus dipenuhi. Tahun 1989 Cekoslowakia bergerak dengan cepat menuju perekonomian berorientasi pasar, melakukan usaha perbaikan besar terhadap struktur hukum dan administrasi. Hukum dan praktik komersial disesuaikan agar sesuai dengan standar barat. Akuntansi beralih kembali ke daerah dunia barat, dan kali ini mencerminkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Detektif Uni Eropa. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Hukum komersial yang baru disahkan oleh parlemen pada tahun 1991 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1992. Legislasi ini mencakup ketentuan terhadap laporan keuangan tahunan, pajak penghasilan, audit, dan rapat pemegang saham. Undang-Undang Akuntansi menetapkan ketentuan atas akuntansi disahkan pada tahun 1991 dan berlaku efektif tanggal Januari 1993. Undang-undang ini kemudian diamandemen besar-besaran dengan penaruh mulai dari tanggal 1 Januari 2001, terutama untuk membawa Ceko agar semakin dekat dengan IAS atau IFRS. Jadi, akuntansi di Republik Ceko dipengaruhi oleh hukum komersial, undang-undang akuntansi, dan keputusan Kementerian Keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan. Laporan keuangan ini konsisten dengan Direktif UE. Catatan mencakup penjelasan atas kebijakan akuntansi dan informasi lainnya yang relevan untuk menganalisis laporan keuangan. Pada perusahaan-perusahaan di Ceko memiliki opsi untuk menggunakan IAS atau IFRS atau standar akuntansi Ceko pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Di dalam negara Republik Ceko, pengukuran akuntansinya ada: yang pertama metode akuisisi, yang kedua goodwill, yang ketiga persediaan, yang keempat aktiva berwujud dan tidak berwujud, yang kelima pajak penghasilan tangguhan, yang keenam cadang wajib. Selanjutnya ada Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983. Diberlakukan secara wajib Plan Comptable General atau Kode Akuntansi Nasional yang berisikan yang pertama, tujuan dan prinsip laporan akuntansi keuangan, yang kedua, definisi atas aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan pengeluaran, yang ketiga, aturan dalam melakukan penilaian dan pengakuan, yang keempat, daftar akun, persyaratan penggunaannya, penyusunannya yang telah distandarisasi, yang kelima, contoh penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada regulasi dan standar aturan akuntansi. Di Perancis, pemerintah memiliki aturan yang sangat kuat, yang dipresentatifkan dalam aturan perpajakan.
yang menjadi dasar dalam penyusunan aturan-aturan akuntansi keuangan, sehingga dapat disebut sebagai negara penganut hukum kode. Untuk membuat suatu aturan akuntansi, dibentuklah komite yang terdiri dari 5 badan organisasi, yaitu yang pertama, Conseil National de la Comptabilité atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua, Comité de la Réglementation Comptable atau Komite Regulasi Nasional. Yang ketiga, Autorat des Marchés Financiers atau Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat, Ordre des Experts Comptables atau Ikatan Akuntansi Publik. Yang kelima, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga CALK, yang keempat laporan direktur, kelima laporan auditor, yang mana laporan keuangan wajib diaudit untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan. Pengukuran akuntansinya: A. Metode penggabungan usaha pembelian dan pooling of interest. B. Goodwill kapitalisasi dan amortisasi. C. Afiliasi perusahaan menggunakan metode ekuitas. D. Translasi mata uang asing menggunakan metode kurs kini dan temporal. E. Beban depresiasi sesuai ekonomi. F. Persediaan menggunakan metode FIFO dan Saya akan menjelaskan sistem akuntansi di Jerman. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa atau UE mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan seluruhnya masuk ke dalam hukum Jerman melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985. Karakteristik fundamental ketiga dari Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu, tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus memperhatikan HGB dan kerangka hukum kasus yang terkait. Regel penegakan aturan akuntansi di Jerman. Secara garis besar, akuntansi di Jerman mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun demikian, penting diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. GASB dibentuk untuk mengembangkan suatu standar Jerman yang sesuai dengan standar internasional. Pada tahun 2003, GASB menerapkan strategi baru dan menyelaraskan program kerjanya dengan usaha IASB untuk mencapai konvergensi standar akuntansi secara global. Kemudian, laporan keuangan terdiri dari satu neraca, dua laporan laba rugi, ketiga CALK, keempat laporan manajemen, kelima laporan auditor. Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawas Perusahaan untuk tujuan konsolidasi. Seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama. Kemudian pengukuran akuntansi. Yang pertama, metode pembelian adalah metode konsolidasi yang utama. Yang kedua, aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. Ketiga, goodwill dapat dihapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonomis. Usaha patungan dapat dicatat dengan
konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Yang kelima, biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Yang keenam, persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya adalah FIFO atau rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada negara Belanda. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Di Belanda, akuntansi ini dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha, sehingga banyak sekali pemikiran ekonomi yang dicurahkan pada topik-topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Selanjutnya ada regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Belanda. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hukum dan perusahaan UE yang terjadi. Di antara lain, provinsi utama Undang-Undang tahun 1970 tersebut seperti: yang pertama, laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama 1 tahun. Dan seluruh pos di dalamnya harus dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai. Yang kedua, ada laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik. Yang ketiga, dasar penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya. Informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Laporan keuangan di Belanda memuat seperti: yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan-catatan, yang keempat laporan direksi, yang kelima informasi lainnya. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi Belanda. Pengukuran akuntansi Belanda memiliki fleksibilitas. Hal ini terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan peralatan laba. Misalnya ada penggabungan usaha umumnya menggunakan metode pembelian. Yang kedua, goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasikan maksimum 20 tahun. Metode ekuitas baru digunakan jika investor berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga, ada rekomendasi Dewan tentang translasi falas sesuai dengan IAS nomor 21. Yang keempat, ada aset berwujud diukur dengan nilai sekarang. Harga historisnya tetap dicantumkan untuk keperluan pajak. Yang kelima, ada karena penerapan aturan yang sangat fleksibel, maka ada peluang untuk praktek perataan penghasilan. Selanjutnya kita akan membahas negara Inggris. Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar, pandangan benar dan wajar juga berasal dari Inggris.
Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh akta yang disebut sebagai Undang-Undang Perusahaan. Undang-Undang tahun 1981 menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual. Yang kedua, pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. Nomor 3, prinsip konservatif sama diterapkan khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui. Nomor 4, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. Nomor 5, prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Pelaporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya mencakup yang pertama laporan direksi, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, yang kelima laporan kebijakan akuntansi, yang keenam catatan atas referensi dalam laporan keuangan, dan yang ketujuh laporan auditor. Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk menggabungkan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai tahun Januari 2005, seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS selain GAAP. Nomor 1, metode akuisisi dan merger dalam kurung pooling of interest diperbolehkan dalam penggabungan usaha. Nomor 2, aset dapat dinilai dengan nilai biaya historis, nilai wajar maupun cara keduanya. Nomor 3, leases dikapitalisasi dan kewajiban lease dibukukan sebagai hutang. Yang keempat, persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara harga pokok dengan FIFO atau average. Metode FIFO dilarang di Inggris. Nomor 5, mulai Januari 2005, semua perusahaan Inggris boleh menggunakan IFRS sebagai pengganti UKGAAP. Kesimpulannya, sistem akuntansi yang berlaku di beberapa negara-negara Eropa seperti Republik Ceko, Perancis, Jerman, Belanda, dan Inggris yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Di antara sistem akuntansi tersebut, persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas pada pelaporan keuangan dan pengukuran akuntansi pada masing-masing negara. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi di mana akuntansi tersebut tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, walaupun IFRS menjadi panduan bagi standar akuntansi keuangan untuk cakupan internasional, namun setiap negara tetap memiliki standar akuntansi keuangannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan negara tersebut.